Shalom. Shalom. Bisa lambaikan tangannya semuanya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ya, hari ini kita akan memulai rangkaian acara sekaligus pembukaan ibadah retreat Natal dan Tahun Baru tahun 2022 sampai 2023. Semoga nanti Bapak Ibu yang mengikuti sesi dari sesi pertama sampai sesi terakhir bisa mengikuti dengan baik, dan saya selaku panitia memohon dengan sangat supaya Bapak Ibu bisa benar-benar fokus mengikuti sesi per sesi, supaya sesi yang kita lewati itu sesi yang kita lakukan hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami berharap, saya mewakili Bapak Gembala berharap supaya setiap jemaat boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh diberi kekuatan sekali lagi untuk menghadapi tahun 2023 sambil mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di tahun yang sudah berlalu. Untuk membuka ibadah pada malam hari ini, saya ajak kita untuk satu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan sudah senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bukan karena pada saat kami senang saja, tetapi kami juga merasakan kebaikan Tuhan pada saat-saat duka, pada saat-saat yang sulit bagi kami. Hingga pada saat yang berbahagia ini kami boleh hadir di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya berkat karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami hendak datang ke hadirat-Mu. Kami membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus
yang sudah rela turun untuk menebus setiap kita.
Terima kasih Tuhan untuk pujian yang baru kami nyanyikan. Kami tahu Tuhan, ini sudah ribuan tahun lalu dituliskan oleh Nabi Yesaya. Tapi hari ini kami masih bisa menyanyikannya. Firman Tuhan adalah kebenaran, kebenaran yang sejati. Dan kami mau Tuhan belajar mengimani kebenaran ini. Karena sudah teruji ribuan tahun. Terima kasih untuk rela taruh kali ini. Terima kasih Kau sudah hantarkan setiap kami dari masing-masing rumah kami ke tempat ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Serta juga ada beberapa rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan hantar juga ke tempat ini. Biarlah setiap peserta maupun pembicara Tuhan berikan kesehatan yang cukup selama acara ini berlangsung, supaya ketika menyongsong tahun 2023 yang sebentar lagi ini, kami sudah siap. Kami mau belajar firman Tuhan. Mari Allah Kudus, Engkau tolong yang mendengar maupun yang berbicara, supaya firman ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bukan seperti wacana, tapi adalah kebiasaan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kelihatan nggak dari sini? Ini banyak teman-teman yang calon-calon hamba Tuhan. Bisa yang kira-kira sekolah teologi berdiri dulu supaya jemaat tahu. Yang sekolah teologi berdiri dulu. Belum cuma asli tok di sini. Oh ada, puji Tuhan ini. Jemaat nanti kalau ada masalah firman Tuhan tanya ke mereka yang sekolah, ya, karena mereka sudah dibekali. Loh, kamu pada begini? Soalnya Ruth ini punya prinsip, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama saja. Jadi, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, kita hari ini judul kita ini, faith indeed is faith indeed. Kita mau lihat, ini berbicara mengenai iman, ya, iman. Iman ini iman. Ya, bukan imin. Sekali lagi ya, ini iman. Yang jadi pertanyaan gini, Alkitab kita sama tuh ya, semua ya, Alkitabnya sama ya. Yang bias mungkin agak beda. Keluarga Saluku Alkitabnya sedikit beda, maaf, jadi mungkin nggak sama. Alkitab kita mencatat, perhatikan baik-baik, ada peristiwa yang berhubungan dengan iman. Kira-kira yang pertama kali dicatat yang hubungan sama iman siapa? Ada yang ngerti? Tidak ada yang tahu? Di Alkitab, bukan di bumi. Ini bukan sinetron, jadi ini ada kejadiannya. Ada yang tahu? Abraham, hampir benar Pak. Terima kasih. Kurang sedikit saja. Kurang sedikit. Tapi benar, tapi nanti itu bukan yang pertama dicatat. Ada yang lain? Yang sekolah Alkitab coba ngomong. Siapa? Siapa? Mesias. Mesias itu nanti di sana. Apa? Udah tahu? Ayo, enggak bukan. Ayo hidup sejaman dengan Abraham, bukan. Satu. Maaf saya harus tes ini soalnya di Alkitab. Yeremia, boleh. Adam nggak ada hubungannya sama iman itu. Mau Adam berdosa kok. Ayo, apa Ruth? Maaf, yang cuma saya nggak rekam dulu ya. Maaf. Cepat ngomong. No. Luar biasa, betul.
Jadi inilah tokoh yang pertama kali ditulis Alkitab berhubungan dengan iman. Tapi Alkitab kita tidak mencatat kata-kata iman. Perhatikan baik-baik ya. Alkitab kita tidak mencatat kata-kata iman di dalam kisahnya Nuh. Ini dibayangkan Nuh sudah budak. Ini mudanya ganteng ini. Bapak nan dulu mudanya. Bapak nan sengganteng ini pondok. Oh, ibu itu sampai kilir-kilir gitu dari mesti bukan Pak nan itu ya. Nah, apa yang dilakukan Nuh? Yang berhubungan sama iman apa? Buat bahtera. Pertanyaannya, imannya di mana buat bahtera? Apa? Pintar loh. Masih sudah nggak jadi pendeta, pintar loh sekarang. Mending nggak jadi pendeta rasanya, supaya lebih pintar gitu maksudnya. Ini bangun bahteranya di atas gunung. Loh ini loh yang jadi masalah. Bapak Ibu kebayang nggak kira-kira di atas gunung bangun kapal besar? Kira-kira obatnya belum diminum kalau sekarang ya kan? Ini Nuh ini telah minum obat. Jadi akhirnya kayak orang putus asa. Nggak ada yang dikerjakan. Mau apa? Bahkan jadi daripada nganggur. Anaknya diajak, mantunya diajak, istrinya diajak bangun bahtera. Nah, Alkitab kita di Kejadian, perhatikan baik-baik teman-teman, tidak mencatat bahwa Nuh diolok-olok oleh orang-orang sekitarnya. Hati-hati. Ya, Alkitab kita tidak mencatat reaksi orang-orang di sekitar Nuh ketika Nuh membangun bahtera. Tapi di bagian lain baru dicatat. Nuh diolok-olok. Nuh wadang jinggrang gini kok bangun bahtera. Lebih-lebih di atas gunung lagi. Loh ini kalau ada orang agak gini nggak mungkin. Tahu kok begini yang dari luar pulau? Apa maksudnya ini? Kurang sehat. Gini nih kurang set-on gitu loh maksudnya. Jadi kalau gini. Nah ini jadi masalah besar. Iya. Kok bisa? Ya karena nggak masuk akal gitu loh, maaf ya. Saat itu menurut keterangan arkeologi belum pernah terjadi hujan sampai terjadi banjir di atas gunung. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita sekarang sudah ada BMKG. Kita tahu akhir-akhir ini kita baca berita, hati-hati, Pulau Jawa bagian barat akan tenggelam. Ada yang baca beritanya? Ada yang baca? Ada ya? Nah, untuk kita di bagian timur, tenggelamnya terakhir gitu. Ya tetap tenggelam nanti, tapi terakhir, kan baru tenggelam gitu. Ya, jadi bersyukur apalagi kita di Pacet, nggak mungkin tenggelam kita di atas gunung. Nah, gitu. Ya, makanya Pak Is pinter milih retretnya mesti di atas gunung supaya kalau tenggelam ini terakhir sendiri kita tenggelamnya gitu. Ya, nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Nuh ketika dia membangun bahtera? Apa yang dilakukan Nuh ketika dia membangun bahtera? Nuh kira-kira bingung nggak sih? Coba ngomong sama saya dulu. Ini jujur kita sebagai manusia biasa, ya, bukan manusia yang luar biasa. Saya kok sangat yakin Nuh itu lagi mikir-mikir bolak-balik, bangun enggak. Karena saat itu ini hal yang tidak masuk akal. Nah, kita melihat satu cerita ini, kita belajar dari Nuh. Apa yang harus kita pelajari dari Nuh? Ini sesuai dengan judul kita. Imannya Nuh ini dibuktikan di dalam perbuatannya. Dan itu iman yang betul-betul atau iman yang sungguh-sungguh. Sebab kalau Anda dari saya hari ini cuma ngomong saya beriman ke Yesus, haleluya. Ya nek duwe akeh haleluya.
nek duitnya berkurang, apa dahane lupa? Tuh, hati-hati ini. Ya, ini jadi masalah besar buat kita hari ini. Kalau panennya gagal, kita bisa nggak ngomong puji Tuhan? Kalau panennya berhasil, nggak usah banyak-banyak, mesti ngomong puji Tuhan panennya berhasil. Kalau lagi banyak garapannya jadi tukang, mesti puji Tuhan. Lalu nganggur di rumah, puji sapa meneh. Nah ini masalah besar, iya. Maafkan ini dipasang foto istri saya, karena istri saya nanti setelah ini sesi kedua khotbah. Biasanya sih dipasang foto di khotbah ya. Nah ini khusus juga khotbah ini, kapok, ya kan? Ya, udah ditunggu nanti. Biarin aja. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini jadi masalah ketika engkau punya iman, tapi engkau tidak melakukan apapun. Kecuali engkau tidak boleh melakukan apapun. Hati-hati ya. Kalau Tuhan ngomong engkau jangan ngapa-ngapain, ya sudah diam. Tapi kalau Tuhan nggak ngomong, ya kamu mesti ngapa-ngapain. Ini jadi masalah buat kita, iya. Kadang-kadang orang sedikit-sedikit ngomong gini, saya disuruh Tuhan ini. Ya nek ngomong Tuhan, nek ngomong setan. Ya kalau disuruh Tuhan, kalau disuruh hantu. Masalah. Ini sekaligus mengingatkan semua kita orang Kristen untuk berhati-hati. Kalau dapat celaka, oh Tuhan izinkan. Oh belum tentu. Kadang-kadang kalian lalai sendiri. Oh kamu diizinkan Tuhan ini biar kelihatan agak rohani. Cuma itu semua Pak Isu rohani teman-teman Tuhan itu. Gak pendeta rohani. Cuma itu melo rohani. Padahal rohana atau roh halus bagian kan gitu. Nah ini jadi masalah. Jadi masalah. Kenapa? Karena setiap kali kita berbicara atas nama Tuhan, hati-hati. Kalau itu terjadi, saya sangat yakin ya itu suara Tuhan. Tapi kalau itu tidak terjadi, maaf, suara hantu. Ya, jangan sekali-sekali kita gampang ngomongnya gitu. Wah, saya dengar Tuhan berbicara kepada saya. Ini biasanya maafkan para pembicara, Pak Jebri maafkan. Banyak hamba Tuhan hari ini yang mengatasnamakan Tuhan gak persiapan khotbah. Paham ya? Dengar lagu terakhir namanya penasihat. Oh langsung ya udah khotbah soal penasihat ajaib. Terus ngomong, Roh Kudus ngomong sama saya, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya harus khotbah mengenai penasihat ajaib. Padahal gak persiapan. Sampai di sini paham? Ya? Karena saya pengalaman pernah mengundang seorang pembicara yang cukup terkenal di Surabaya. Wah, puji-pujian. Lagu terakhir ngomong ini, dia langsung berdoa, terima kasih Roh Kudus sudah memberi hikmat kepada saya untuk mengkhotbahkan hal ini. Lalu saya mengundang Bapak Ibu. Setelah selesai khotbah, saya deketin, Pak, maaf, Bapak ada persiapannya enggak? Kan gitu, betul? Kalau ada persiapannya kan masih dilihatin. Ada persiapan? Enggak, kita di Roh Kudus ngomong, Pak, Roh Kudus apa Roh Kuda? Saya langsung tanya gitu. Dan sejak saat itu saya nggak pernah undang dia lagi. Karena dia mengatasnamakan Roh Kudus, sementara kami ini pengurus berdoa, Tuhan kasih hikmat masing-masing kami banyak kepala ini untuk ngomong mau masalah temanya apa. Berarti cuma pembicaranya kalau yang punya Roh Kudus ini semua roh halus, kan gitu. Kan kurang ajar. Hati-hati calon-calon hamba Tuhan, jangan melakukan hal itu. Ya, kalau nggak persiapan ngomong sama yang undang, maaf saya nggak usah diundang, saya belum persiapan, selesai. Hati-hati ya calon-calon hamba Tuhan ini, jangan main-main dengan hal itu. Kembali lagi ke sini, ini soal iman tadi. Terus dengar-dengar itu suara Tuhan, terus bareng suara Tuhan, ngawur. Kalau Tuhan ngomong beneran kita bisa bingung. Bu Kasti langsung berdiri. Oh, sing ngomong padahal Tuhan, kan gitu. Ya toh, Bu Kasti nggak boleh. Kok tidak boleh tuh? Wis pokoknya nggak boleh. Kok boleh? Wis pokoknya nggak boleh. Bu Kasti mesti bingung.
Siapa yang sudah pernah ketemu Tuhan Yesus? Ada yang sudah pernah ketemu Tuhan Yesus? Belum. Saya juga belum pernah ketemu. Tapi saya punya iman sama Yesus. Jadi beda. Oke, makanya harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah ini loh, bukti perbuatan imannya itu. Ya, persoalannya ketika Allah berbicara kepada Nuh, Nuh, kamu buat baterai yang besar, ukurannya sekian kali sekian kali sekian. Nuh nurut nggak? Nurut. Setelah jadi, Nuh, ini hewan-hewan masukin semua. Pertanyaannya, gimana caranya Nuh ngumpulin hewan-hewan tadi? Ada yang tahu? Pak nanti Pak. Piye caranya ngiring kuro? Nah ini kan angel tuh. Angel ya. Ngelebokno semut ke kapal. Bapak Ibu kebayang nggak? Ini ketika engkau dan saya beriman dan melakukan tindakan iman itu, Allah yang Maha Kuasa itu akan menolong kita sedemikian rupa. Binatang-binatang ini bukan Nuh yang mengumpulkan, tapi Allah yang memerintahkan untuk datang kepada Nuh. Sampai di sini jelas. Mas malah beriman, melakukan. Ojo minta mentok gitu ya. Ini masalah. Jadi banyak orang juga gitu. UAS ini si mahasiswa yang tercinta ini, berdoa. Kata Tuhan aku tidak perlu belajar. Waduh, kok gak perlu belajar nih? Wong kalian mahasiswa pada belajar. Ya, terus ada masalah keluarga misalnya, izin. Saya mau izin Pak, karena ada masalah keluarga. Lah keluargamu bermasalah apa? Enggak ada masalah, tapi saya bermasalah dengan keluarga. Ini jadi bulet aja gitu. Ya, ini jadi masalah besar. Iya. Kalau mau UTS, UAS belajar. Kalau di kelas dengerin, jangan tidur. Siapa yang hobi tidur di kelas? Jangan senyum-senyum mahasiswa ini ya. Saya waktu ngajar tahun kemarin ada satu mahasiswa hobinya tidur. Saya malah ngomong, kamu jangan duduk di situ, di pojok itu lebih enak tidurnya. Loh saya kasihan betul, serius ini. Sampai mahasiswanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kamu ngantuk, gak tidur aja. Ini kan tidak terlalu perlu pelajarannya. Saya langsung mau jujur, ini tidak terlalu perlu pelajarannya. Kenapa? Ini tidak ada unsur teologinya yang saya ajar. Jadi kamu boleh tidur, boleh. Nilaimu nanti juga tak tidurin gitu. Nilaimu juga nanti tidur semua. Yang lain dapat berdiri, dapat A, B, ya dia maksimal C gitu, maksimal sudah. Dia jangan tidur di kelas ya. Nah, terima kasih. Soalnya mau skripsi Aswil ini keren Aswil ini. Hampir jadi mahasiswa teladan. Hampir ya. Nah, imannya Nuh ini akhirnya terbukti ketika Allah membuka tingkap-tingkap langit. Persoalannya ini sekalian tak kasih tahu teman-teman di sini. Hujan zamannya Nuh, perhatikan baik-baik ya. Alkitab kita mencatatnya itu tingkap-tingkap langit dibuka semua. Dan perhatikan ketika setelah zamannya Nuh tidak ada orang yang hidup ratusan tahun. Nah, di dalam konteks ilmu pengetahuan, ini saya kasih tahu ya, ilmu pengetahuan, kenapa orang dulu hidupnya sampai 500 tahun? 500 tahun kalau kita sekarang ini 500 tahun, kita sudah melindungi semua politik ini ya. Untungnya bebas bukit tadinya. Nah, karena saat itu dunia kita ini dikelilingi oleh satu lapisan, yaitu air itu sama Tuhan. Dilingkupi. Nah, pada saat peristiwa itu dibuka semua sama Tuhan. Makanya banjirnya nggak tanggung-tanggung.
Perhatikan satu hal. Dunia ini bentuknya bulat. Betul? Betul ya? Bisa nggak kita ngasih air di atas bulatan itu? Mulai kepikir? Bulat dikasih air terus nggak tumpah keluar gitu maksudnya. Dan semua ditutupi air. Bukti-bukti arkeologi ya dari zaman prasejarah di daerah Babel Mesopotamia menyebutkan pernah ada banjir besar. Makanya kawasan Grand Canyon yang di Amerika itu sedalam itu terdiri dari lapisan-lapisan tanah. Itu salah satu bukti pernah ada banjir besar. Nah, dari peristiwa ini kita belajar Allah kita ketika kita melakukan bagian kita dengan perbuatan ini, Allah kita itu menolong kita, menyertai kita sedemikian rupa untuk melalui masa-masa sulit. Saya tidak berbicara Anda dilepaskan dari masa sulit. Buktinya Nuh ini tadi masih kebanjiran nggak? Ini loh. Bukan berarti terus Nuh tiba-tiba udah kebanjiran, nggak kehujanan, terus menjadi santai. Itu memang hujan enggak. Udah gitu. Ikut kebanjiran, ikut kehujanan. Hati-hati ya teman-teman yang di sini ya. Jadi kalau kau sudah melakukan perbuatan iman, bukan berarti Allah terus tiba-tiba mengangkat masalahmu, mengangkat persoalanmu, engkau akan berjalan mulus di jalan tol. Oh, tidak seperti itu. No, salah itu memahami Allah. Itu Allah dipahami dengan versimu. Mari jangan memahami Allah dari versimu, tapi pahami Allah dari versinya Allah. Nah, setelah selesai semua, berapa orang yang hidup di dunia ini? Sisa ini. Sisa berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisa 8 orang. Yang jadi pertanyaan, istrinya Nuh yang mana? Susah banget ini. Soalnya gambarnya dari jarak jauh. Apa istrinya Nuh yang mana? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati ya. Kita ini keturunan Adam, ya, tapi Adamnya jauh. Ini kita kebanyakan yang di sini bukan keturunan dari Sem. Kita kebanyakan keturunan dari Ham. Sampai di sini jelas. Tapi Hamnya sudah beberapa hancur, ada yang gosok, ada yang gitu. Itu Hamnya itu yang dimakan itu. Maksudnya keturunannya sudah ada yang rusak, makanya ada yang sedikit hitam, ada yang sedikit putih, ada yang agak peok sedikit, gitu. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, macam-macam. Ini semua berasal dari Ham. Ini mana yang Ham? Terserah aja ya, ini yang Ham boleh gitu ya. Sudah terserah. Nah, masalahnya teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika berasal dari 8 ini, kira-kira Allah ngapain setelah selesai menghapuskan ribuan manusia saat itu? Dia berjanji. Apa janjinya? Tidak akan mendatangkan air bah lagi. Ada pelangi. Ya, terus akhirnya jadi lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami ini pengalamannya. Ya, ini pengalamannya. Jadi Tuhan menyertai kita, tetap menyertai. Kita tetap sorong kan waktunya sorong. Bukan terus kalau disertai Tuhan terus hidupmu jadi enak. Iya ya. Jangan berharap kalau disertai Tuhan terus hidupmu jadi jari mojo, jari Pak Senin, hidupmu mulia. Apa nih? Depannya sorong, soalnya sorong. Senin sekarang sudah kebanjiran apa sudah tidak kebanjiran?
Masih, lu jari jemaat Pais. Jemaat Pais itu kebanjiran. Saya baru tahu loh kalau jemaat Pais ada yang kebanjiran. Tapi itu semua Kristen jemaat PKS besok kebanjiran gitu loh. Lah ini realita. Jadi jangan berbicara semua karena kita orang Kristen, kita sudah percaya imannya sudah tebal, kita melakukan kebaikan, kita tidak ada masalah. Oh tidak. Pak Nan hari ini kalau mau ke rumahnya Pak Is harus berputar jauh, betul Pak? Kenapa kok harus berputar jauh? Jembatan ini rusak. Nah kok bisa jembatan dekat rumah pendeta rusak gitu loh? Kok gak dijogo ya pendeta ini? Kok gak didoakan supaya jembatan itu kuat? Oh dalam nama Yesus ini jembatan jangan roboh. Wah! Saya khawatir Pak Is itu mendoakan kuburan. Kok bunyi apa? Bunyi paling kecil bunyi. Pak Is ini kapok kan ya? Ini masalah. Wis ana kuburan, jembatane rusak. Padahal dekat rumahnya pendeta. Makanya beberapa jemaatnya akhirnya nggak melok Pak Is. Soalnya pendeta itu kurang sakti. Pindah melok gereja lain, gitu. Pas Natalan ini ketemu aku. Lah gitu loh. Kok gini bro? Ya saya nggak mau banyak ngomong ya, sudah biarin mau pindah, yang penting tetap jadi Kristen gitu loh ya toh. Kecuali pindah terus ke agama lain gini lah, itu masalah buat saya. Lah karena kalau pindah gereja ya biarin. Oh gereja banyak, lah cuma gerejanya Pak Is kok. Gitu? Kapan mau pindah gereja? Paling semangat ini bu, tak takoi, kapan mau pindah gereja bu? Aku tak derek mana. Nah ini masalah besar iyo. Wong hati-hati. Jangan terus kita berpikir kita melakukan tindakan iman, hidupnya jadi aman, jadi sejahtera, jadi nggak ada masalah. Keliru. Percaya sama saya. Next saya sebut jam berapa? Saya soalnya nanti kalau banyak ngomong lapar lagi nih. Udah nih. Bukan jujur tuh ini. Paling terus itu kok. Disisakan. Oh puji Tuhan. Tak doa nek ngono lah ya. Aku kok ditantang kono-kono. Oh enggak. Bingung Mbak Michael makan semua aja. Mas Konek. Sudah jelas ya? Jelas ya? Ini tokoh iman yang kita catat pertama kali walaupun tidak ada kata-kata iman di dalam kisah ini. Perhatikan ini. Tidak ada. Grace nanti boleh dicari ya di HP-mu. Mudah-mudahan yang ngomong salah gitu. Jadi nanti setelah khotbah diprotes gitu ya kan. Ini siapa? Ada yang kenal Bapak ini? Jack, kenal Jack? Ya? Kamu persis loh, orang yang mati yang diceritakan Yesus dulu. Loh, serius ini? Kenapa? Loh, kamu loh, tahu ketemu aja belum, gak ada potretnya kamu ini Abraham. Teman-teman, ingat gak cerita Yesus sampai harus sama orang kaya itu? Orang kaya itu hidup selisih 4.000 tahun. Zaman itu, zamannya Yesus hidup, tidak ada jejak digital. Mas, ngerti ya, si muda-muda ya? Tidak ada jejak digital, tidak ada. Tapi orang kaya itu langsung tak kenal Pak Abraham. Kok kenal? Foto tidak ada waktu itu. Ingat, tidak ada foto. Ingat ya, tidak ada foto ya. Tapi begitu posisi dia di neraka, di Seoul saat itu, kalau bahasa aslinya Seoul, bukan di Hades, di Seoul, dia melihat Abraham di Firdaus, bahasa Ibrani sama ini, dia langsung kenal Abraham. Nah saya juga bingung, Jack kok sudah kenal Pak Abraham gitu loh maksudnya. Ya, itu kan sudah dalam kondisi sudah meninggal gitu maksudnya. Di dalam roh kita lagi kenal semua.
Kalau saya belum pernah kenal Pak Jeffrey baru hari ini, seandainya kita nggak kenal Pak, nanti di surga kita pasti kenal Pak. Cuma saya nggak tahu ada pendeta gitu aja bedanya. Ya, karena atribut semua nggak ada. Nggak ada nanti ceritanya gini, Ruth orang Blora nggak ada. Oh Sidoarjo pada itu ya, kerjanya di Blora gitu. Nggak ada. Misalnya gitu nih ya, terus ini si Saluku ini, Saluku orang Yes, nggak ada sudah. Kita semua saling kenal. Ada hubungan suami istri enggak? Aris ketemu Pak, bojoku. Gak ono ceritane ngono ya. Ya ngerti ae, tapi kan enggak sampai ngerti bahwa kalian pernah hubungan suami istri. Karena di surga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Makanya kita jangan sesat. Ya, banyak orang kan kalau sudah kebukaan gitu, ya nanti kita ketemu di surga ya. Di surga cuma kenal biasa, nggak ngerti ini mamaku, ini papaku, ini mbahku, ini ngomku, nggak ngerti. Ya saling kenal saja. Nah ini pemikiran orang Saduki zamannya Yesus, makanya terus ada pertanyaan, Sus, ini ada wedo siji kabeh. Sing lanang itu dulure pitu. Maafkan yang dari luar pulau, saya pakai bahasa Jawa, ya, yang dari Palu, segala macam maaf. Terus kawin dengan masih nomor siji, mate, itu mudun ranjang jadi nomor loro mate, sampai nomor itu mate kabeh. Pertanyaannya, lan swarga kok sing dadi bojone sapa? Nah itu pertanyaannya orang sakit. Ya, hati-hati. Punya pemahaman yang benar supaya tidak seperti orang Saduki nanti ya. Cek Abraham cek. Nah, kita bahas Abraham sekarang. Ya, tadi kita sudah lihat Nuh, betapa dahsyatnya imannya Nuh, sehingga kita bisa belajar. Yang kedua ini kita belajar dari Abraham. Abraham ini berasal dari Ur. Ur ini di daerah Babel, Mesopotamia. Ur. Nah, dari Ur, Abraham ini sudah dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil mati, beda kan? Tapi mendapat panggilan. Abraham mau keluar dari negerimu. Saat itu, ayahnya Nuh, siapa namanya ayahnya Nuh? Ada yang kenal? Cek, bapak itu, bapaknya Abraham siapa? Lu kan kenal Nabi Abraham gak Nabi Bapak. Oh kok tuh ada. Oh tuh dulu tuh kan. Abraham punya ayah namanya Terah. Nah saat itu Abraham dipanggil waktu posisi di daerah Ur. Ini ya, Terah masih hidup. Abraham dipanggil kemana saat itu? Tahu? Ada yang tahu? Abraham dipanggil kemana? Tak kasih hadiah. Jangan ya, kita kok emak ngondi. Bukan? Kenal nggak Abraham? Nggak, kenal sih. Nggak kenal sih dulu ya, James kenal soalnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Abraham dipanggil keluar, dia tahu nggak mau kemana? Ruth tahu nggak? Nggak tahu ngomong. Alkitab nggak ngomong. Ngomong. Baca. Mulai kejadian nggak? Nggak. Oh, stop. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kalau baca Alkitab itu jangan terus gini. Kamu baca Alkitab. Baca Alkitab sih. Asal nanti dulu Mas ya. Keempat akhirnya jatuh juga gitu, hati-hati. Ya, sudah paham ya. Jadi jangan baca Alkitab loncat-loncat karena nanti akan jatuh juga dirimu. Jatuh apa? Imanmu akan sangat lemah karena kau tidak mempunyai pemahamannya lengkap tentang Alkitab, tentang Allahmu.
Hati-hati. Ya, oke, kita lanjut. Ketika dia dipanggil, Abraham ngerti nggak tujuannya? Jujur, Abraham nggak tahu tujuannya. Apa yang dilakukan Abraham? Dia berangkat, dia taat, dia punya iman, dan imannya dibuktikan dengan dia berangkat. Saat itu belum ada GPS, Global Positioning System, tidak ada. Sekarang kalau mau ke Terawas, mau ke Pakisma, mau ke Pacet, gampang, ketik di handphonemu Gria Kusuma Indah, sudah diarahkan. 200 meter lagi belok kiri, 200 meter lagi belok kiri. In 200 meter, turn left. In 200 meter, turn left. Terus ngomong, tidak capek-capek, heran. Kita ngomong udah capek. Nah, ini zaman Abraham, kebayang, tidak ada alat navigasi apapun. Tidak ada. Kebayang, Will? Tidak ada, ya. Jadi dia dari sini mau kemana tidak ngerti. Tapi langkah imannya dia diatur Tuhan, akhirnya dia berhenti di Haran. Ya, langkah imannya Abraham dari Ur ini diatur Tuhan sampai dia berhenti di Haran. Perhatikan baik-baik. Di Haran, Abraham berhenti cukup lama. Alkitab itu tidak mencatat, tapi buku-buku yang lain, buku sejarah mendukung hal itu. Kenapa Abraham tidak berangkat? Karena masih berat hati terhadap ayahnya. Oke? Sampai ketika Terah sudah meninggal di Haran, Abraham pergi lagi enggak? Berangkat enggak? Oh tidak. Hati-hati, Abraham enggak berangkat. Nunggu dipanggil lagi. Ya, ini ceritanya Abraham. Ada janji enggak Abraham punya anak di sini? Oke. Ketika dia dipanggil suruh pergi, Tuhan janji ngasih anak dia kan? Kalau janji kenapa? Enggak. Benar enggak janji? Betul. Yang terkesini. Betul. Abraham janji enggak? Allah janji enggak sama Abraham? Teman-teman dari SPTI ini kan pintar punya semuanya. Sampai tahu seragam semua. Loh, seragam semua ya? Oh iya. Saya minta satu supaya seragam sekali nanti ya. Nah, ada janji enggak Allah? Abraham dikasih keturunan, dikasih anak. Janji enggak? Enggak. Janji. Allah tidak berjanji Abraham punya keturunan, tapi Allah berjanji Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Hati-hati ya, Allah tidak janji loh ya Abraham punya keturunan. Allah menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini persoalan sejarah. Kenapa saya tanya seperti itu teman-teman semua? Karena menurut sejarah Timur dekat kuno, ketika hari itu Abraham sudah punya istri Sarah. Biasanya Sarah ini punya gundik. Dan ketika dia kawin dengan gundiknya, itu termasuk anaknya Abraham. Ingat itu. Makanya Allah tidak berjanji Abraham akan punya keturunan. Karena dari siapapun, khususnya dari Sarah, Allah tidak pernah janji. Tapi bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, itu yang dijanjikan. Makanya orang-orang
serumah dengan Abraham, kita kan sulit memahami firman Tuhan kalau kita nggak belajar sejarah Timur Dekat kuno. Kenapa? Karena saat itu bujang-bujang yang menjadi pembantu-pembantu dan budak-budak itu semua dianggap keluarganya Abraham. Itu wajar. Kalau zaman sekarang kita punya pembantu, misalnya, pembantu itu sudah keluarga kita. Jadi nanti kalau budakmu kawin dengan sesama budak dan punya anak, itu jadi anak-anakmu. Makanya pemahaman saat itu, teman-teman yang sekolah ini, Abraham tidak pernah punya pemikiran untuk punya anak dari Sarah. Makanya ketika Allah berbicara mengenai keturunan, dia mau Abraham sembahyang, Allah Tuhan, mau masa tak kasih ke bujangku. Dan itu kenapa? Ada pemahaman itu. Nah, balik ke Abraham lagi. Ketika dia sampai di Haran, bapaknya meninggal, Abraham tidak langsung berangkat. Ingat, saat itu Abraham belum disebut sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena proses dari Ur ini sampai ke Haran dan sampai Terah meninggal itu makan waktu puluhan tahun. Padahal Allah nggak berbicara dia harus berhenti di Haran. Sampai akhirnya Allah yang kita baca hari ini menunjukkan tanah Kanaan di sini. Ingat saat itu belum ada GPS, oke teman-teman. Jadi dari Haran dia turun ke Kanaan. Ini yang dijanjikan Allah. Ada masalah? Banyak. Dari Haran tadi dia ke Kanaan bola kayak KS terikaan. Ngerti? Kesini. Nah, Alkitab kita mencatat Abraham tinggal di daerah Negev. Ya, kalau tadi di sini, di Negev sini sampai akhirnya menetap di Hebron. Ini Abraham menetap di Hebron. Ya, tapi Hebron ini termasuk dataran Negev. Jadi dulu zaman Abraham Yerusalem itu belum ada. Jadi ya Yerusalem belum ada. Yang ada namanya Yebus. Ingat itu ya, Yerusalem belum ada. Namanya Yebus Yerusalem itu dulu. Nah, dia sudah tinggal di Kanaan, di dataran Negev. Ada masalah nggak Abraham? Ini sudah nurut, sudah taat, sudah melakukan imannya. Ada masalah nggak? Ada masalah nggak kira-kira? Ada. Allahnya Abraham saat itu bencekno, tahu bencekno? Katanya disuruh tinggal di Kanaan. Di Kanaan terjadi kelaparannya. Piye maksudnya Allah itu? Paham maksud saya ya? Abraham dipanggil jauh-jauh dari Ur tadi ini, disuruh ke Kanaan. Sampai di Kanaan ternyata kelaparan. Teman-teman kebayang gak ya? Bisa gak akhirnya terus kita ngomong, ini dari Allah enggak ya? Kok saya sudah di Kanaan ini, kok terus tiba-tiba tidak tambah baik kondisinya? Kok ada kelaparan? Teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, imanmu di dalam perbuatan ini menunjukkan kesungguhan dari imanmu. Artinya kesungguhan itu yang bagaimana? Wis pasrah be Allah. Gak urusan, gak peduli. Wis Allah ngomong nang ngene, gak enak yo ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Paham ya? Aku ora apa-apa. Bayangin dari Ur diundang ke Kanaan untuk menghadapi kelaparan. Kira-kira kalau boleh protes, Abraham protes sama Allah. Kira-kira. Nah, kelaparan ini begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, sampai akhirnya Abraham harus mengungsi kemana?
Ngungsi kemana Abraham? Mesir. Dia di Memphis dipercaya. Ini Abraham dipanggil Allah jauh-jauh dari Ur hanya untuk dapat kelaparan. Setelah ngomong tanah Kanaan jadi tanah perjanjiannya, kelaparan pindah lagi ke daerah Memphis. Ini ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan bayangin, wah jalan gini, itu jalan berbulan-bulan. Ya, apalagi Abraham kaya raya. Bayangin kalau ngiring domba, disuruh jalan cepet-cepet nggak bisa, apalagi ada yang hamil segala macam dombanya. Nah ini masalah, ini kita lihat ceritanya si Yakub. Kita bisa jadi membayangkan si Yakub pas pindah itu dia jalannya pelan-pelan, beringsut. Kalau Alkitab kita ngomong beringsut, betul-betul beringsut, bayangin. Nah kalau sini pacet keberangkal, pacet kebenjeng, coba siapa yang mau jalan kaki, ingin tahu? Naik jalan kaki. Nah ya, capek mikir. Bayangin loh Bapak Ibu, zaman dulu harus jalan segala macam. Nah ini setelah sampai di sini Abraham harus tinggal dulu, dipanggil lagi balik ke Kanaan. Tapi ketika sampai di Mesir ada masalah enggak? Ada. Kenapa? Karena bojone Sarah itu wayune setengah mati. Kaya bojoku. Yang tersinggung silakan ketawa, enggak apa-apa. Gitu. Zaman dulu lah, sekarang cerita zaman dulu lagi. Raja ini punya hak apapun. Kata wong ayu titik ngene. Ditembuk bahasane ngono, nek jarung malah kata jadi bojoku. Tapi karena Abraham ini kaya raya, Raja Mesir ini sungkan, makanya tanya, Mas, itu apa Mas? Kamu dulurku, saudaraku, bohong nggak Abraham? Enggak! Orang-orang ini disesatkan banyak sekali. Abraham nggak bohong, Sarah itu saudaranya, anaknya Haran. Bohong? Enggak. Banyak orang khotbah Abraham ada Raja Mesir ini jadi bohong. Enggak. Alkitab nggak mencatat itu Abraham bohong. Kecuali Alkitabku mencatat Abraham berbohong. Kita sepakat itu Abraham berbohong, oke? Jadi ya. Bohong Abraham bohong enggak? Abraham ngomong jujur, tapi jujurnya dia jujur kacang hijau kan gitu maksudnya. Enggak jujur 100% gitu loh. Hati-hati ya, dia enggak berbohong karena Sarah itu saudaranya. Nah kalau gitu kita sekarang kawin sama saudaranya sendiri aja, kan gitu. Enggak gitu yo. Hati-hati bisa incest sekarang. Hati-hati. Nah, kenapa Alkitab tidak ngomong Abraham bohong? Karena tidak dicatat. Oke? Malah Raja Mesir yang ditegur Tuhan. Tuhan negurnya gimana? Loh, kamu nggak tahu kan? Kamu itu istrinya. Loh, kan ngerti Tuhan. Loh, jadi ini duluri. Loh, itu istrinya. Terus Raja Mesir marahi Abraham. Loh, Abraham, jadi ini dulurmu, lah kok bojomu? Lah ini dulurku sih jadi bojoku, kan gitu rasanya. Ngerti ya? Ini saudaraku yang jadi istriku, salah? Ya enggak, asalnya dia saudara apa istri? Saudara, terus jadi istri. Terus kalau ngomong saudara salah? Enggak. Makanya hati-hati. Nah, kelihatannya sudah selesai masalahnya Abraham. Sudah belum? Belum, masih ada masalah lagi. Saking banyaknya ternaknya, akhirnya
pegawainya Abraham memang pegawai ponani gegeran. Waduh sugi. Siapa ponani Abraham? Lot. Lot ini pada akhirnya jadi keturunan Moab. Nanti kalau cerita di Alkitab. Nah ini masalah. Ya katanya Abraham orang yang dekat sama Tuhan. Kok uripin masalah toh? Kan gitu. Ya kita sering-sering seperti itu. Dekat sama Tuhan tidak ada masalah. Siapa bilang? Ini loh, Bapak Alkitab kita mencatat Abraham adalah bapak orang beriman. Masalah kok uripin. Sudah selesai. Memisahkan diri. Nah, ini Lot milik daerah sini. Sungai Yordan, ada sungainya, jadi tanahnya subur. Abraham di sebelah sini. Alkitab kita cuma mencatat ini sebelah timur, ini sebelah barat. Sudah gitu aja. Ya, di tentangan Yeriko, ini di daerah sini. Ini daerahnya Lot. Nah, masalah berikutnya datang lagi. Apa? Tidak punya turunan. Lu jari cedek baik Tuhan. Kok gak meteng-meteng? Jadi harus BMA cedek baik Tuhan kok gak meteng-meteng? Kan ngeliat lah gambarnya. Ini pas aja gitu loh, bukan ngepas-ngepas loh, enggak, ya pas aja. Meh tersinggung silakan, aku tak boleh mari gini lah daripada gegeran. Nah, ini jadi masalah. Abraham yang kita sebut Alkitab catat sebagai orang yang beriman, hidupnya banyak masalah. Imanmu menjamin tidak hidupmu tidak bermasalah? Ayo, pertanyaannya, imanmu menjamin tidak hidupmu tidak bermasalah? Imanmu kepada Yesus menjamin tidak kalau hidupmu akan kurang masalahnya? Tidak. Pak Nanti mas bawa Alkitab, kita mau dintengi Alkitab itu gak dibuka-buka dari Pak Nanti mau. Aku dilirik terus Pak Nanti, buka-buka Alkitab sedikit noise. Nah ini masalah, iya masalah. Akhirnya Abraham diizinkan Tuhan dapat keturunan. Sudah selesai masalahnya? Belum. Abraham uripnya suwak loh, serius loh. Ya, setelah itu produk besar. Nah, kita cuma agak besar loh. Nah, ini ada beberapa pandangan. Ada yang ngomong umurnya si Ishak ini waktu mau dikorbankan sekitar 12 tahun. Saat ini kira-kira 12 tahun. kurang gede dikit. Ada yang ngomong umurnya 25. Siapa sih umur Islami hari ini? Wil, umurmu berapa nak? 22. Lebih berapa hari? Mulai bingung. Hitung dulu sebenarnya berapa hari. Nah, ada yang ngomong umurnya 25. Kita nggak usah pusing umurnya Ishak berapa karena waktu itu belum ada akte kelahiran, jadi nggak bisa dibuktikan, ya toh? Nah, Ishak ini diantar sama bujangnya. Ini Ishak, ini Abraham. Ishak pikul kayu bakar, Abraham bawa api. Nah kalau sekarang enak pakai korek air, itu dulu nggak bisa. Nah, Abraham berjalan ke Gunung Moriah 3 hari. Ya, banyak penafsir berbicara 3 hari perjalanan itu adalah waktunya Abraham untuk merenungkan tindakannya. Dengerin baik-baik, merenungkan tindakannya untuk mengorbankan anaknya. Tapi, nggak ada tapinya. Sejarah saat itu di timur dekat kuno, orang mengorbankan anak itu biasa. Jadi bapak ibu nggak usah terlalu wow gitu, kan itu hal yang biasa. Paham ya mas? Kalau mau iring dikorbankan itu biasa kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang jangan, ngomong sudah lucu gitu kok, ya toh, jangan dikorbankan. Tapi kalau zaman dulu, engkau
mengorbankan anakmu wajar. Tahu wajar? Ya biasa. Nggak ada yang ngomong, waduh, ini bapak cek kejemi. Waduh, nggak ada. Tidak ada kata-kata itu keluar. Ingat itu. Jadi jangan ngomong, belum cek tegoni. Ini sejarah di sana biasa. Jadi kita zaman sekarang berusaha memahami zaman itu, jangan disamakan posisi Abraham di sana, kita di sini. Terus kita akhirnya ngomong Abraham tidak berperi kebapaan. Masa anaknya dikorbankan? Paham ya? Jangan memahami Alkitabmu dengan budaya hari ini. Pahami dari budaya dulu. Makanya ketika Allah kita, perhatikan, ketika Allah kita mengorbankan anak satu-satunya Yesus, biasa. Ada yang luar biasa? Tidak. Makanya banyak orang Yahudi saat itu biasa. Tahu men? Karena budaya. Kita aja orang Kristen sekarang sok-sokan. Wah, Allah begitu besar, dahsyat. Dan bagi orang dulu, ya biasa gitu loh. Nggak usah terlalu lebay lah. Tapi ada hal luar biasa di balik hal yang biasa. Nanti sesi kedua kita bahas. Ya, jangan pulang dulu semua ya. Nanti sesi kedua kita bahas soal itu yang luar biasa. Ya, nah balik lagi ke Abraham. Ini ketika dia bawa Ishak anaknya, bujangnya sudah tanya sebetulnya. Kita nggak bawa domba dong. Imannya Abraham mulai keluar dari mulutnya. Nanti Tuhan yang sediakan. Kok bisa yakin? Padahal bawa domba enggak? Enggak. Bawa siapa? Anaknya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Betul-betul anaknya diikat dan akan dikorbankan. Ingat itu. Ini bukan tindakan hanya terus gimana? Ya nanti ada dombanya terus mau bunuh ngenteni tunggu dulu. Sebentar ya. Domba itu pada ada tindakan ya? Oh, enggak ada. Langsung sudah sampai di atas, ikat anaknya, taruh di atas kayu api. Sudah mau dibunuh dulu. Ini iman yang luar biasa saat ini. Sementara kenapa kita ngomong iman yang luar biasa? Karena dia ngomong nanti Allah sediakan. Sementara enggak. Tapi peristiwa pengorbanan ini sendiri biasa. Ingat itu ya. Biasa-biasa. Orang-orang dulu mengorbankan nyawa. Gak usah terlalu dibesar-besarkan itu. Tidak ada hukum KUHP menghilangkan nyawa, tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Allah betul-betul sediakan seekor domba. Lihat ya, peristiwa. Abraham mau naik ke gunung ditanya. Kita tidak bawa domba. Oh, tidak, nanti Tuhan sediakan. Berarti kan ini langkah itu. Ditsinya ini, tindakannya Abraham. Diikat anaknya, mau dibunuh, Tuhan cegah. Lihat ya, seandainya Abraham tidak lakukan itu, saya yakin dombanya nggak pernah ada. Karena Abraham akan nunggu dombanya terus. Lihat kanan kiri, tapi itu bukan imannya Abraham. Begitu dia sudah yakin ini perintah Allah, jalan. Makanya tadi saya katakan, kalau Allah nyuruh kau nganggur. Tapi pastikan Allah yang nyuruh. Kalau Allah nyuruh kau ke kanan, ke kananlah. Tapi pastikan itu Allah yang nyuruh. Jangan krosok-krosok dalam Jawa. Orang Nias ngomong apa krosok-krosok ini? Susah kan? Yang dari Nias coba ngomong krosok-krosok itu apa? Merasa itu bahasa Indonesia. Oh, loh kan? Ngomong Nias terus ngomong bahasa Indonesia kan bisa nol. Nah, ini krosok-krosok
kroson. Aku disuruh Tuhan ke kiri, padahal disuruh Tuhan ke kanan, kan gitu. Nah, ini betapa banyak orang Kristen hari ini hidupnya dipenuhi kroson-kroson. Ketika dia merasa kata Tuhan, aku harus sekolah Alkitab. Terus kita berapi-api daftar ke STTI, ya lah. Daftar. Di tengah jalan ada masalah. Tuhan benar ada benar. Ngajak guyon ya. Pengalaman Pak Pendetamu, ya kan? Sabun habis, pasta gigi habis, untung sikatnya tidak habis. Dan kalau sama sikatnya habis kan ikut dimakan gitu, ya. Tapi imannya tetap. Pas habis ada yang ngeteri, ada yang ngirimi. Ya, tapi kalau dirimu jangan coba-coba. Maksudnya apa? Terus duitnya dibuat jajan, dibuat pacaran, terus sabun habis, pasta gigi habis. Tuhan tolong, ini pasta gigi habis. Dan duitmu saja terus kamu buat main gila, ini repot. Tuhan itu dosa apa lagi? Tuhan mau sudah tolong. Kalau saya jadi Tuhan gan atau belas, tak jiar malah. Loh, ini pemikiran-pemikiran yang sesat gitu loh. Ya, berapa banyak orang Kristen karena dia salah melangkah, Tuhan suruh tanggung jawab. Dia salah hutang terus dia sembah Tuhan, tolong berisi hutang. Lah sing hutang kon sing berisi Tuhan, enake. Tuhan berisi masalahku gini. Aku dapat nilai jelek. Lah kamu enggak belajar kok. Terus kamu UTS kertasnya tahu apa ditumbang tangan. Dalam nama Yesus. Jawaban benar semua. Salah itu kan salah. Ini kelakuan orang-orang yang sok rohani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati. Hati-hati dan hati-hati. Ya, kalau memang Tuhan suruh engkau jalan. Kalau cuma krosok-krosoan, Win, gak usah mengakuin, lebih baik ya. Aku dilirik terus dari Win soal dari tadi. Win mulai aku diceluk-celuk oleh Pak Milo, ini rasanya dulu. Kau ingin tak celuk soal lebih baik gitu. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti lihat perbuatanmu itu nanti akan menunjukkan apa? Kesungguhan dari iman. Tidak usah banyak ngomong. Orang akan melihat perbuatanmu dan orang akan melihat kesungguhan iman. Banyak orang Kristen perbuatan dan imannya nggak cocok. Ya, nggak cocok. Kenapa? Saya disuruh Tuhan utang Mas Aris. Tolong saya kasih utang. Tuhan mau utang kenapa? Malah yang terakhir ini di Jakarta, gila bener ini, ada pendeta besar ngomong gini di Instagram. Siapa yang punya Instagram? Lo punya Instagram? Ada? Kita sudah saling follow belum? Belum ya? Oh, nggak usah. Jadi di Instagram itu ada pendeta besar ngomong gini, saya berdoa malam hari, Roh Kudus perintahkan barang siapa yang sudah punya janji iman untuk memberikan persembahan, besok paling lambat jam 2 sudah harus transfer. Loh, ini serius. Saya nggak berani masuk di gambarnya, soalnya nanti dianggap pelecehan. Undang-undang ITE-nya saya jadi repot. Ya, saya terima itu. Roh Kudus ngomong harus persembahan imanmu ditransfer besok paling lambat jam 2. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa sesatnya pendeta ini. Kalau Bapak Ibu ketemu itu tolong jangan di follow, oke? Tolong. Roh Kudus tidak berfungsi ngurusi duit, ngurusi utang piutang. Roh Kudus ngurusi supaya dirimu dan diriku bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu fungsinya Roh Kudus. Ya, jadi jangan pernah ketika mau hutang atas nama Roh Kudus. Ingat itu, kenapa? Karena perbuatanmu ini akan menunjukkan kesungguhan
imanmu. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Kita mau istirahat dulu. Sudah dikasih kode begini tadi, ya. Oke, kita nanti ketemu di sesi kedua di layanan atas. Ya, kita berdoa. Pertama, kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari dua orang hamba-Mu, yaitu Nuh dan Abraham. Kami melihat betapa ketika mereka mempunyai iman kepada Allah yang luar biasa itu, mereka buktikan di dalam tindakan mereka. Walaupun yang dialami oleh Nuh dan Abraham banyak hal yang tidak masuk akal, tapi kami belajar dua tokoh ini Tuhan tetap melangkah di dalam iman untuk taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena iman mereka yang sungguh-sungguh itu dibuktikan dari perbuatan mereka, bukan dari sekadar pembicaraan atau angan-angan. Tapi iman mereka yang sungguh-sungguh itu dibuktikan dengan tindakan iman mereka. Ajar setiap kami di sini, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap orang yang mendengarkan, termasuk yang nanti mendengarkan di YouTube atau di rekaman yang lain, Tuhan tolong supaya kami mampu untuk menjalankan iman kami di dalam perbuatan, karena melalui perbuatan iman itu kami melihat iman yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan berkati.